Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di channel 10 Pemuda, channel yang berisi informasi tentang pendidikan dan penggunaan teknologi informasi. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang mata pelajaran di kurikulum 2022. Seperti apa perbedaannya, dan mungkin ada beberapa mata pelajaran yang berkurang jam pelajarannya dan kondisinya seperti apa. Mari kita simak video lebih jelas, akan saya gambarkan seperti apa. Baik, ini sesuai dari bahan yang saya dapatkan. Di sini ada keputusan Menteri Pendidikan, Riset dan Kebudayaan nomor 371 tahun 2022 tentang program sekolah penggerak. Nanti di dalamnya ada mata pelajaran yang diterapkan pada kurikulum 2022. Memang saat ini sedang diterapkan pada sekolah penggerak, yang nantinya tidak menutup kemungkinan akan diterapkan ke seluruh sekolah. Di sini saya tampilkan langsung saja per mata pelajaran, karena di video sebelumnya saya sudah bahas tentang seperti apa kurikulum 2022, perbedaan dan beberapa hal di kurikulum 2022 bisa disimak di video saya sebelumnya. Kita lihat di sini ada pendidikan agama dan budi pekerti. Salah satunya saya contohkan pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Di sini 2 jam pelajaran dan 36 untuk alokasi proyek. Jadi ada proyek per tahun itu minimal 3 sampai 4 kali ya. Totalnya 108. Nah, di kurikulum 2013 pendidikan agama dan budi pekerti itu 3 jam, kelas 10 3 jam, kelas 11 3 jam, di kelas 12 3 jam. Sementara di kurikulum 2022 nanti hanya 2 jam, sisanya dipakai untuk kegiatan proyek selama 36 jam. Kemudian kita lihat lagi mata pelajaran yang lain. Di sini ada mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di sini di kurikulum 2022 atau kurikulum prototipe 2 jam. Sementara di kurikulum 13 sama 2 jam juga, tidak berubah. Di sini ada perubahan, nanti ada alokasi waktu untuk proyek, tetapi jumlah jamnya hanya 18, tidak seperti pendidikan agama dan budi pekerti 36 jam. Total keseluruhan 72. Selain itu ada bahasa Indonesia yang tadinya 4 jam di kurikulum 2013 menjadi 3 jam alokasi waktu per minggunya. Ditambah lagi tentang kegiatan proyeknya 36 jam. Mungkin ada beberapa perbedaan yang sepertinya mengurangi jam pelajaran pada beberapa mata pelajaran tertentu ya. Tetapi begitupun di sini ada alokasi yang diperuntukkan untuk pembelajaran berjenis project per tahun. Baik, sebelum saya lanjutkan, jika bermanfaat dan ingin mengikuti materi-materi selanjutnya biar lebih update, silakan diklik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Saya lanjutkan kembali. Selanjutnya ada pelajaran matematika. Ini matematika wajib 3 jam per minggu di kurikulum 13 yang sebelumnya itu 4 jam. Sementara ada proyek 36 jam. Ini jam alokasi untuk kegiatan proyek. Bagi yang belum memahami tentang alokasi proyek bisa simak video saya sebelumnya, maksud dari proyek itu seperti apa. Selanjutnya beberapa mata pelajaran kalau di kurikulum 13 itu masuknya mata pelajaran peminatan.
Di sini mata pelajaran peminatan matematika yang tadinya 4 jam di kelas 11 dan kelas 12. Di kelas 10 di sini 3 jam sama. Untuk kelas 11 dan 12-nya coba saya lihat. Oh iya, di kelas 11-nya itu nanti mengikuti minat dari siswa ya. Jadi di sini juga mata pelajaran wajib untuk kelas 11 matematika sama 3 jam juga. Dan selanjutnya ada mata pelajaran biologi, fisika, kimia. Ini yang tadinya 3 jam di kelas 10, kelas 11 4 jam, dan kelas 12 4 jam. Di kurikulum 13 digabung keseluruhan itu ilmu pengetahuan antara fisika, kimia, dan biologi sejumlah 6 jam. Berarti asumsinya per bidang mata pelajaran fisika, kimia, dan biologi ini masing-masing 2 jam pelajaran, yang tadinya 3 jam sampai 4 jam. Terus untuk kegiatan proyeknya ini cukup banyak, 108 berarti dibagi 3 ya. Dibagi 3 karena di sini ada 3 bidang pelajaran yang terintegrasi dalam pendidikan pengetahuan alam. Tetapi begitupun untuk pelajaran fisika, kimia, dan biologi di kelas 11 nanti itu tergantung dari minat. Jadi dari minat siswa, apakah dia mau memilih mata pelajaran tersebut. Nih digabung keseluruhan antara IPA, IPS, dan di sini ada mata pelajaran bahasa dan budaya keseluruhan itu 22 jam. Saya contohkan, siswa boleh memilih biologi, kimia, tapi dia tidak milih fisika, dan yang lainnya, melainkan dia memilih sosiologi dan ekonomi. Jadi bisa ngambil 2 dari ilmu IPA, 2 dari ilmu IPS, atau 3 dari IPA, 1 dari IPS, atau dari sini 1, dari sini 1, dari sini 1. Tidak apa-apa, itu nanti tergantung minat dan keinginan siswa. Jadi di kurikulum 13 itu sekali lagi tidak ada penjurusan, tetapi membebaskan atau dari keinginan dan apresiasi siswa mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi nantinya. Saya lanjutkan untuk mata pelajaran ilmu-ilmu sosial atau ilmu pengetahuan sosial. Kalau di kurikulum 2013 ini ada geografi 3 jam di kelas 10, kemudian 4 jam di kelas 11, dan 4 jam di kelas 12. Sejarah juga sama, sosiologi atau antropologi sama, ekonomi juga sama. Nah, di kurikulum 13 khususnya di kelas 10 ini untuk alokasi mata pelajaran di kelas 10 ya. Di kelas 10 itu dia digabung menjadi ilmu pengetahuan sosial, di mana di dalamnya ada sosiologi, ekonomi, sejarah, dan geografi sejumlah 8 jam. Jadi lagi-lagi di sini ada pengurangan jam pelajaran untuk ilmu IPS sama juga dengan ilmu IPA tadi. Jadi masing-masing hanya memperoleh alokasi jam pelajaran 2 jam pelajaran, ditambah dari kegiatan pembelajaran berbentuk proyek 144, berarti dibagi 4. Untuk bahasa Inggris kita kembali lagi ke mata pelajaran bahasa Inggris. Di kurikulum 13 itu 2 jam per jenjangnya. Di kurikulum 2022 atau prototipe sama 2 jam, ditambah 18 alokasi untuk proyek. Untuk PJOK yang tadinya 3 jam per jenjang kelas 10, kelas 11, dan 12 menjadi 2 jam. 2 jam per jenjang, berarti di sini ada pengurangan secara tatap muka, tetapi secara project dia ditambah di 36 jam selama 1 tahun ya, selama 1 tahun. Nah, perbedaan yang mendasar di sini adanya mata pelajaran informatika yang masuk ke dalam mata pelajaran wajib. Mata pelajaran wajib di kelas 10, artinya seluruh kelas 10 itu harus mengikuti mata pelajaran informatika. Yang tadinya itu tidak ada, bahkan di struktur kurikulum itu tidak ada. Ada paling di sini
masuk kategorinya itu bimbingan. Jadi di kurikulum 2013 informatika yang dulunya TIK itu masuk ke dalam bimbingan teknologi informasi dan komunikasi. Di sini diwajibkan sebanyak 2 jam di kelas 10 dan 36 jam proyek. Untuk yang lainnya ada kesenian, gini memilih paling sedikit satu, artinya untuk kesenian seperti di sini di kurikulum 2013 seni budaya masuknya ke muatan lokal 2 per jenjang, tapi untuk kurikulum 2022 ini ada seni musik, seni rupa dan teater, ini boleh dipilih sama siswa paling sedikit 1 ya. Dan tambahan terakhir di sini muatan lokal sejumlah 2. Berarti di sini tidak ada mata pelajaran prakarya seperti di kurikulum 13, tetapi bisa mungkin masuk ke dalam mata pelajaran kategori muatan lokal seperti ini, subkategori muatan lokal. Untuk di kelas 12 dan kelas 11 siswa mengambil seluruh mata pelajaran wajib. Mata pelajaran wajib itu yang tadi ya, ada agama, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematik, bahasa Inggris, pendidikan jasmani, dan yang lainnya itu boleh memilih. Seperti sejarah ini boleh dipilih. Terus sejarah itu masuk kategori wajib ya. Yang boleh dipilih itu di sini ada mata pelajaran MIPA yang masuk kategori kelompok mata pelajaran MIPA, diantaranya ada biologi, kimia, fisika, informatika, dan matematika lanjut. Ini boleh dipilih sama siswa dan jurusannya semuanya sama, tidak ada jurusan IPA dan IPS. Jadi anak di kelas 12 boleh mengkombinasikan ngambil pelajaran di mata pelajaran MIPA dan ngambil pelajaran di mata pelajaran IPS. Kalau ada jurusan bahasa boleh ngambil mata pelajaran di jurusan bahasa. Kira-kira gambaran mata pelajaran sama seperti itu. Prinsipnya tidak ada terlalu pengurangan yang drastis, karena kalaupun ada pengurangan jam pelajaran itu semuanya bisa difasilitasi dalam alokasi waktu proyek siswa per tahun.